tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah buku Mukhtasar Fardhi Talabul Ilmi karya Al-Ajuri rahimallahu ta'ala, yang diringkas oleh Umar bin Muslih Al-Husaini. Kita sampai pada halaman yang ke-15, Fadlu Talabil Ilmi, keutamaan menuntut ilmu. Man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu agama, maka hendaklah dia gembira, karena sesungguhnya dia telah menempuh satu jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama, Allah akan mudahkan lahu baginya bihi dengan sebab tersebut tariqan ilal jannah, jalan menuju surga. Di catatan kaki disampaikan kalau hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Berkenaan dengan makna kandungan hadis ini, maka saya ingin bacakan kandungan hadis ini dari salah satu syarah untuk Sunan Ibnu Majah yang berjudul Masyariq Al-Anwar Al-Wahhajah wa Matali' Al-Asrar Al-Bahajah fi syarhi Sunan Ibni Majah. Maka ada di muqaddimah Sunan Ibnu Majah, potongan hadis ini terletak di dua hadis. Pertama di hadis yang ke-223 ya, disebutkan penjelasannya sebagai berikut. Man salaka tariqan, man di sini dimungkinkan adalah isim mausul dengan status mubtada, khobarnya sahalallahu, dan dimungkinkan statusnya adalah man syartiyah. Ada dua i'rab. Salaka tariqan, salaka maknanya dakhala au masya, masuk atau berjalan. Tariqan, satu jalan. Tariqan di sini bentuknya nakirah. Nakirah didahului isim mausul atau didahului isim syarat, menghasilkan makna umum dan semua. Sehingga jalan di sini yashmul jami'a anwa'i turuqil ilmi, mencakup semua jenis jalan ilmu dan sebab untuk mendapatkan ilmu. Di antaranya adalah meninggalkan kampung halaman, mengadakan safar,
keluar uang, keluar harta fi tahsili hadza sya'ni untuk mendapatkan ilmu. Wal mujahadah fi kulli zamanin wa makanin, dan bersungguh-sungguh di setiap zaman dan tempat, bi ayyi sababin kana, dengan sebab dan kiat apapun, maka mencakup semua bentuk kegiatan belajar dan mengajar, menulis buku dan yang lain. Maka tariqan di sini bentuknya nakirah untuk menunjukkan mana semua jalan menuntut ilmu. Dan jalan menuntut ilmu itu boleh jadi jalan yang real, boleh jadi jalan yang abstrak. Oleh karena itu maka jalan ilmu yang dimaksudkan adalah mimma la yuhsa katsratan, tak terhitung karena demikian banyaknya. Di kitab Al-Mir'ah disampaikan bahasanya man salaka tariqan di sini mencakup dua jenis jalan. Yang pertama hakikiyan hissiyan, jalan hakiki yang konkret. Itulah al-masyu bil aqdam, jalan kaki menuju majelisnya orang-orang yang berilmu. Menempuh jalan beraspal, jalan berbatu, konblok untuk datang ke masjid. Di situ ada majelis ilmu, atau untuk datang ke rumah guru ngaji, atau bahkan safar sampai ke luar negeri untuk menuntut ilmu, atau safar ke lain daerah untuk mendengarkan ilmu. Maka ini jalan yang pertama, yaitu jalan konkret. Kemudian demikian juga mencakup jalan abstrak. Au maknawiyan, juga mencakup jalan yang bersifat maknawi atau bersifat abstrak. Jalan yang bersifat abstrak dicontohkan di sini, mislu hifdzil ilmi, semisal kegiatan menghafal. Maka satu ayat diulang-ulang 20 kali atau lebih supaya hafal. Ini jalan abstrak untuk menuntut ilmu. Atau hadis dibaca berulang-ulang supaya hafal, atau kemudian matan ilmiah diulang-ulang berkali-kali sampai hafal. Maka perlu diketahui bahasanya orang yang melakukan kegiatan menghafal berulang-ulang ini, dia sedang mengamalkan hadis Nabi ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Demikian juga mudarasah, mudarasah wa mudzakarah, mendiskusikan ilmu. Artinya duduk bersama kawan untuk saling mengingatkan ilmu. Kalau Al-Quran ya simak-simaan hafalan. Kalau hadis ya gantian simak menyimak hadis yang dihafal, atau gantian untuk saling menyimak matan ilmu yang dihafal. Wa mutalaah, mentelaah, baca sendiri, berkenaan dengan ilmu, bacaan ilmu bisa jadi bentuknya adalah kitab
berbahasa Arab atau buku berbahasa Indonesia atau baca artikel ilmu agama ya, atau baca buletin mengandung muatan ilmu, membaca majalah yang bermuatan ilmu, membaca artikel di web ya, yang merupakan artikel ilmiah, maka ini kegiatan maka ini jalan abstrak dalam menuntut ilmu. Wa kitabatihi, mencatat mencatat fawaid dalam pengajian yang diikuti, mencatat dalil dan kaedah-kaedah yang disampaikan oleh guru dalam pelajaran yang diikuti, tafahum lahu, kemudian demikian juga berupaya untuk memahami apa yang disampaikan dan apa yang dibaca. Ini boleh jadi bentuknya adalah dengan menyimak baik-baik dengan seksama supaya tidak terlewat kata demi kata yang disampaikan oleh guru, atau membaca dengan seksama kata demi kata, huruf demi huruf yang dibaca. Maka ini kegiatan abstrak untuk menuntut ilmu. Wa nahwi dzalika minat turuqil ma'nawiyah allati yutawassalu biha ilal ilmi. Dan bentuk-bentuk yang lainnya yang merupakan jalan abstrak yang mengantarkan kepada ilmu. Maka termasuk jalan abstrak untuk menuntut ilmu ya, duduk menyimak kajian online yang sedang berlangsung, atau kemudian duduk ya, menyimak rekaman kajian ya. Maka ini adalah bagian dari menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu. Ringkasnya kata-kata menuntut jalan atau kemudian menempuh jalan ini mengisyaratkan bahasanya orang yang menuntut ilmu itu ya, jika dia tidak meninggalkan rumahnya maka dia meninggalkan rohahnya. Jika tidak meninggalkan rumahnya maka dia meninggalkan rohahnya. Maka jalan abstrak, jalan konkret dalam menuntut ilmu, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan keluarganya. Jika jalan itu adalah jalan abstrak, maka dia tinggalkan rohahnya, santai-santainya. Dia tinggalkan santai-santai, dia tinggalkan teman-teman yang ngajak santai-santai, dia duduk mojok untuk membaca, untuk mencatat, untuk meringkas, untuk menghafal. Ya, maka ini orang yang menuntut ilmu. Maka tidak ada orang yang menuntut ilmu dalam keadaan tanpa meninggalkan salah satu dari dua hal ini, meninggalkan keluarga dan rumahnya, atau minimal dia tinggalkan rohahnya. Kemudian yaltamisu fihi ilma, dia tempuh jalan tersebut untuk mendapatkan ilmu. Maka ini menunjukkan bahasanya ilmu itu dicari, ilmu itu diburu, ilmu itu dikejar, ya. Ilmu itu didatangi. Jangan berharap mendapatkan ilmu dengan harapan ilmu yang mendatangi dirinya. Maka yaltamisu fi ilma menunjukkan bahasanya ilmu itu didapatkan bi badlil asbab, dengan melakukan berbagai macam usaha dan upaya. Tidak dengan nyantai-nyantai, tidur, bangun-bangun sudah menjadi orang yang berilmu. Bukan dengan sekedar rebahan, nanti duduk-duduk sudah menjadi orang yang berilmu, hafal Quran, hafal hadis, hafal mandumah, hafal matan, hafal. Ya, tidak demikian. Yaltamisu di sini wa wahalun aw sifatun, statusnya i'rabnya
bisa jadi hal dan bisa jadi status i'rabnya adalah sifat dari jalan. Kemudian kata-kata yaltamisu di sini saya pernah dapatkan faedah dari ceramahnya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala. Kata-kata yaltamisu di sini mengandung faedah at-tawadu'u, ketawaduan. Ya, maka seorang itu maka digunakan kata-kata yaltamisu, ya, iltimas itu adalah kalau ya, terkadang maknanya adalah meminta namun kepada orang yang selevel. Itu disebut dengan sebutan iltimas. Ya, maka ada yang menyampaikan, maka Syekh Sulaiman menyampaikan bahwasanya kata-kata yaltamisu itu mengandung faedah at-tawadu'u, ketawaduan. Maka orang yang mendapatkan ilmu dan orang yang sungguh-sungguh ingin belajar ilmu, haruslah dia adalah orang yang tawaduk kepada ilmu, tawaduk kepada orang yang berilmu. Ya, maka orang yang tawaduk terhadap gurunya, guru ngajinya, meskipun lebih muda daripada dirinya, meskipun lebih rendah daripada dirinya dalam masalah status sosial dan yang lainnya, non tetap dia hormati, dia merendah padanya. Itulah orang yang mendapatkan ilmu. Ya, itulah orang yang akan mendapatkan ilmu. Demikian juga tawaduk terhadap ilmu, karena punya prinsip bahasanya tidak ada yang lebih besar daripada ilmu. Itu prinsip seorang penuntut ilmu. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada ilmu. Ilmulah yang paling besar. Ilmu yang memuat kebenaran, memuat kebaikan, itulah yang paling besar. Ya, maka ya, karena sikap ini maka seorang akan mendapatkan ilmu. Yaltamisu fihi artinya yaitu fi dzalika tariq, di jalan tersebut, au fi dzalika suluk, atau dalam ya, kegiatan menempuh tadi. Dia cari di jalan tersebut ilman, ilmu. Ilman di sini bentuknya nakirah. Kata Atibi untuk mencakup semua ilmu agama. Liyashmul ayya ilmin kana min ulumuddini, semua bentuk ilmu agama, qalilan kana au katsiran, baik ilmu yang didapatkan itu sedikit ataupun banyak, rafi'an au ghaira rafi'in, baik ilmu tersebut adalah ilmu yang tinggi ataukah bukan ilmu yang tinggi, semuanya. Yeah. Maka mencakup ilmu di sini belajar ya iqra, ya belajar Al-Quran ya, dengan metode iqra atau ummi atau qiraati atau yang lainnya. Maka belajar membaca abatasa ini masuk dalam masalah, dalam hal ini ya, karena mencakup semua ilmu agama. Maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah mudahkan baginya jalan menuju surga ini mencakup 3 pengertian. Mencakup 3 pengertian. Yang pertama, makna yang pertama dari jalan Allah mudahkan jalan menuju surga adalah
adkhalahullahu ta'ala al-jannata bila ta'abin fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya masuk surga tanpa susah payah, tanpa capek dan derita di akhirat nanti. Masya Allah. Ini satu keutamaan luar biasa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada penuntut ilmu. Atau dengan kata lain, makna yang pertama ini bisa dibahasakan dengan bahasa yang lain. Yusahilullahu lahu tariqal jannati al-hissi. Allah mudahkan baginya jalan konkret, jalan surga yang konkret pada hari kiamat. Wa wasirat. Allah mudahkan baginya untuk melewati sirat. Wa ma qablahu wa ma ba'dahu minal ahwal. Dan sebelum sirat dan setelah sirat, berbagai macam kengerian pada hari kiamat itu akan Allah permudah khusus untuk orang yang punya niat yang benar dan sungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Kemudian cakupan makna yang kedua, Allah mudahkan jalan surga baginya, jalan menuju surga baginya. Makna yang kedua adalah wafaqahullahu ta'ala fid dunya lil a'mali salihah fayuwassiluhu ilal jannati. Maka kalau penjelasan yang pertama, jalan surga itu adalah sirat. Jalan menuju surga itu adalah sirat di akhirat dan keadaan sebelumnya dan keadaan setelahnya. Kalau penjelasan yang kedua, yang dimaksud dengan jalan surga adalah amal saleh. Yang dimaksud dengan jalan surga adalah amal ibadah. Itu jalan surga yang ada di dunia. Maka tadi disampaikan Allah berikan taufik, yaitu Allah berikan kemudahan di dunia selama hidup di dunia lil a'mali salihah, untuk melakukan amal-amal saleh yang berkualitas dan berkuantitas. Maka berdasarkan penjelasan yang kedua ini, maka hadis ini adalah kabar gembira dan juga kabar yang menakutkan dan mengkhawatirkan bagi para penuntut ilmu. Maka silahkan cek diri masing-masing, silahkan cek amal masing-masing. Setelah menjadi orang yang sibuk dengan kegiatan ilmu, apakah ibadah itu semakin enteng, semakin banyak, semakin berkualitas, ataukah tidak? Maka jika ibadah itu semakin enteng, bersedekah itu semakin ringan, salat sunnah itu semakin ringan dikerjakan, salat jamaah dalam kondisi normal, tidak ada wabah corona semacam ini, semakin semangat. Kalau masbuk ya jarang-jarang masbuk, bukan langganan masbuk. Semakin bertambah ilmu, maka semakin cinta dengan ibadah, cinta dengan berbagai macam amal saleh, semakin mudah untuk membaca Al-Quran, menghayati makna Al-Quran, menangis karena tahu isi kandungan Al-Quran, semakin mudah untuk diberi nasihat, suka mendengar nasihat meskipun pahit, dia nikmati karena hatinya demikian lembut untuk menerima kebenaran, karena tidak ada yang lebih besar di hatinya daripada kebenaran dan ilmu.
Nah, maka jika demikian maka ini satu kabar gembira. Berarti kesibukan dalam menuntut ilmu itu sudah berada di rel yang benar. Karena siapa yang menempuh jalan ilmu, kata Nabi, Allah akan mudahkan baginya jalan surga. Itu jalan surga di dunia, yaitu berbagai macam ibadah dan amal saleh. Dan sebaliknya setelah dicek kok ternyata kondisinya memprihatinkan. Semakin berilmu semakin keras hatinya, semakin pedas lisannya, semakin sombong orangnya, semakin mudah untuk mencaci maki. Padahal dulu orangnya lembut, sekarang jadi kasar. Sumpah cerapah cacian itu demikian mudah keluar dengan atas nama cemburu dengan agama, amar ma'ruf nahi mungkar dan yang lainnya. Sholat semakin berat, padahal dulu enteng. Kemudian sedekah itu semakin sulit karena tambah pelit. Hati itu tidak lembut ketika dinasihati. Tidak lembut dinasihati. Kalau dulu sering nangis kalau terima nasihat, sekarang melotot-melotot kalau ada orang yang ngasih nasihat. Keadaannya sebaliknya. Maka ini kabar yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Ternyata kesibukan kita dengan ilmu tidak membuahkan buahnya. Karena buahnya kata Nabi berdasarkan penjelasan yang kedua, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, artinya dimudahkan ibadah dan amal saleh selama di dunia, ketika di dunia. Kemudian makna yang ketiga, penjelasan yang ketiga untuk tariqan ilal jannah adalah sahala alaihi ma yazidu bihi ilmahu. Allah mudahkan baginya hal yang akan menambah ilmunya. Di ana aidan min turqil jannah. Karena ilmu syar'i, ilmu agama adalah jalan surga itu sendiri. Bahkan jalan surga yang paling dekat. Maka penjelasan yang ketiga menyampaikan bahasanya yang dimaksud dengan jalan menuju surga adalah ilmu agama itu sendiri. Maka siapa yang menempuh jalan sehingga maknanya siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan baginya faham ilmu agama. Allah akan mudahkan baginya ilmu karena dia orang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya ilmu dan Allah tambahkan untuknya ilmu. Semakin hari tambah berkembang ilmunya, tambah banyak ilmunya. Karena ilmu itu adalah jalan surga. Dengan kata lain, qad yusarrillahu li talibil ilmi uluman ukhra yantafi'u biha wa takunu musilatan ilal jannati. Allah akan mudahkan bagi penuntut ilmu berbagai macam ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat bagi dirinya, yang ini mengantarkannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini itu tiga cakupan makna dari jalan menuju surga. Nah, kemudian kembali ke buku Mukhtasar Fardhi Thalabil Ilmi.
Ya, kemudian disampaikan oleh Al-Ajuri rahimallahu taala wa hadzal fadlu, dan keutamaan menuntut ilmu agama yang luar biasa ini innama huwa liman hasunat niyatuhu fi talabil ilmi, hanya akan didapatkan oleh orang yang punya niat yang benar, punya niat yang baik dalam menuntut ilmu, dan tidak akan didapatkan oleh orang yang niatnya rusak. Manfaat berupa dimudahkan ilmu atau dimudahkan untuk memahami berbagai macam ilmu, dimudahkan untuk ibadah dan amal saleh, dan dimudahkan untuk meniti sirat di akhirat nanti. Ini semua bagi orang yang menuntut ilmu dengan niat yang benar. Ya. Nah, karena itu maka Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala di bukunya Al-Ilmu wa Wasailuhu wa Thimaruhu mengatakan, walidha yaqulu ba'du masyayikhina idza aradta an ta'rifa sya'naka fil ikhlasi fil ilmi fangdur ila sya'nika fil ibadati faman kana mukhlishan fi talabil ilmi yassarallahu lahu turuqal jannati wa min turuqil jannati al ibadatu. Maka sebagian guru-guru kami mengatakan, jika engkau ingin mengetahui apakah engkau adalah orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu ataukah tidak, ataukah orang yang ingin berbangga-bangga dengan ilmu, mencari dunia dengan ilmu, ataukah orang yang betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu, fangdur ila sya'nika fil ibadah, maka lihatlah dirimu dalam masalah ibadah. Maka siapa yang ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan-jalan surga, dan di antara jalan-jalan surga adalah ibadah itu sendiri. Maka manfaat dimudahkan untuk ibadah, dientengkan untuk beribadah, itu adalah indikator ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka kata kuncinya adalah ikhlas. Siapa yang pasang niat yang benar dalam menuntut ilmu, maka ilmu itu akan membawa perubahan ke arah positif pada dirinya. Makin lama makin merunduk, makin tawadhu, makin tahu diri, makin lembut, makin berakhlak, makin beradab. Nah, itu buah dari menuntut ilmu yang ikhlas. Kalau hati semakin keras, lisan semakin pedas, ngomong semakin ngotot, ini di antara indikator ada yang bermasalah dalam niat. Kembali ke buku. Al-Ajuri rahimahullah ta'ala mengatakan, fa'in kil wa ma husnun niyati fihi. Jika ada yang bertanya, apa itu niat yang baik dalam menuntut ilmu? Qila, maka jawabannya. Jadi kalau berkenaan dengan ilmu terjemah, qila itu jangan selalu diterjemahkan dikatakan gitu ya. Qila itu jangan apa-apa qila dikatakan, bolak-balik qila dikatakan. Pusing orang yang membaca dan mendengarkannya gitu. Maka ini saya contohkan dalam untuk menerjemahkan dua qila di sini. Fa in qila, maka jika ada yang bertanya, apa itu niat yang benar dalam menuntut ilmu? Qila jawabannya, qila itu jawabannya, qila yang kedua jawabannya. Kalau kemudian dikesankan, kalau diterjemahkan dikatakan, itu ada kesan yang jawab adalah orang lain, bukan penulis, bukan Al-Ajuri. Padahal qila di sini jawaban dari Al-Ajuri. Ini qila di sini man kharaja ini dari Al-Ajuri, bukan dari orang lain. Kalau diterjemahkan dikatakan, qila dikatakan, kesannya itu jawaban orang lain dikutip oleh Al-Ajuri. Padahal itu adalah jawaban Al-Ajuri itu sendiri.
Sehingga qila jawabannya, siapa yang berangkat liyata'allama minal ilmi, untuk mempelajari ilmu, yanfi bihi anhu al-jahla, untuk menghilangkan kebodohan dirinya. Kebodohan tentang bimalillahi alaihi, tentang kewajibannya kepada Allah, min haqqi ibadatihi, berupa kewajiban untuk beribadah kepada Allah, sehingga dia menyembah Allah zat yang mulia dengan ilmu. Fatalaba minal ilmi ma yanfa'uhu bihi fid dinihi, maka dia mencari ilmu yang manfaat bagi dirinya dalam agamanya. Maka ini niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka bila sampaikan apa niat ikhlas dalam menuntut ilmu adalah manakala niatnya untuk yanfi bihi anhul jahla, untuk menghilangkan kebodohan diri. Saya itu menyadari kalau orang yang tidak berilmu, orang awam gitu, tidak berilmu, maka saya belajar. Ini, supaya saya jadi melek, supaya saya jadi tahu, kemudian yang tahu akan saya amalkan. Nah gitu niatnya. Maka itu ikhlas, karena itu niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Maka yang sibuk dia pikirkan adalah dirinya. Dirinya tidak tahu, dirinya belum beramal. Ya, dia ingin beramal, namun amalnya harus berdasarkan ilmu. Oleh karena itu dia menuntut ilmu, belajar ilmu. Ya, maka niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu itu adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Ya, bukan untuk membodoh-bodohkan orang lain. Ya. Sebagian orang menuntut ilmu, ketika dia mendapatkan ilmu, mendengar ilmu, membaca ilmu, maka yang dia pikirkan orang lain. Ya. Yang dia pikirkan gimana dengan ilmu ini dia bisa, oh ternyata nembak bisa dipakai untuk nembak si A, si B, si C, ya, keluarganya, temannya, si A, si B dan si C dan seterusnya. Maka tidak dia tujukan untuk dirinya, namun dia tujukan pada orang lain. Begitu mendengar ilmu, baca ilmu, ya, maka ilmu itu tidak diarahkan untuk dirinya. Oh ya, saya tidak demikian, saya belum sempurna dalam demikian. Diarahkan untuk orang lain kiri dan kanannya. Kemudian beliau katakan, dan setiap kali warada alaihi amrun, dia mendapatkan satu perkara min amri dunya wal akhirah, perkara dunia dan akhirat, mimma ashkal alaihi, yang membingungkannya. Ketika setiap kali dia punya problem tentang agama atau problem tentang masalah dunia, mau melakukan, mau melangkah berkenaan dengan hal yang bersifat duniawi, bisnis dan sebagainya, dia pikirkan ini halal ataukah tidak menurut agama. Qad ashkala ilaihi, dan itu dia membingungkannya, yuridu salamata minhu, dan dia ingin selamat darinya. Maka ketika dia punya masalah, ternyata dia tidak punya ilmu tentangnya, walam yakun indahu fihi ilmun, dan dia tidak punya ilmu tentangnya. Yas'a ilal ulama'i, maka dia akan bersegera pergi kepada orang yang berilmu. Orang yang punya ilmu tentang masalah tersebut, untuk belajar ilmu tersebut lillahi, karena Allah Azza wa Jalla. Yatlubu bidzalika, dia cari dengan kegiatan belajar dan bertanya ini, yang dia cari salamata dinihi, selamatnya agamanya dari dosa. Selamatnya agamanya dari hal-hal yang merusak agamanya. Nah ini niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Ya, ketika dia belajar agama, yang belajar ilmu agama, yang dicari adalah salamatu dinihi, agama saya selamat dari dosa.
Maka semua jalan yang ditempuh oleh penuntut ilmu ini, baik jalan tersebut qasirin aw tawilin, jalan yang pendek ataupun yang panjang, maka itu semua termasuk dalam makna ma dzukira, apa yang telah disebutkan, minal fadli, berupa keutamaan bagi para penuntut ilmu. Dan siapa yang niatnya benar semacam ini, niat untuk memperbaiki diri, itu bahasa terjemah bebas untuk selamatnya agama, memperbaiki diri. Maka belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, belajar ilmu agama untuk supaya selamat agamanya. Selamat agamanya itu agak nggak enak juga dalam bahasa Indonesia gitu ya. Selamat agamanya, yaitu terjemah bebasnya untuk memperbaiki diri. Maka siapa yang belajar agama dengan niat semacam ini, niat yang ikhlas semacam ini, buahnya adalah wa u'ina alaihi insyaallah. Dia akan dibantu untuk itu insyaallah ta'ala. Sebagaimana tadi salah satu makna dari sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, Allah mudahkan baginya ilmu. Allah akan bukakan baginya berbagai macam ilmu. Maka Allah akan jadikan dia orang yang mudah untuk faham ilmu, karena niatnya niat yang benar. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna min tulabil ilmi unasan, bahasanya di antara para penuntut ilmu, orang yang ingin serius belajar ilmu agama, terdapat sejumlah orang lahum uqulun muayyadah, dia punya akal yang bagus, akal yang dikuatkan, artinya akal yang bagus, wa adabun jamilatun, adab dan etika yang indah, wa fuhumun hasanatun, pemahaman yang berkualitas. Mereka menginginkan untuk menghidupkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Mereka punya keinginan dan cita-cita untuk mematikan berbagai macam bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mengumpulkan ilmu, jam'al ilmi wa kathratahu, menginginkan punya banyak ilmu dan mengumpulkan ilmu. Tujuannya untuk menjaga alal muslimina syariatahum, agama dan syariat kaum muslimin. Karena tidak ingin ayadhi'a al ilmu, ada ilmu yang terlantar. Nah, penuntut ilmu jenis inilah fahadhihi sifatu man, inilah sifat orang yang tada'ul lahul malaikatu ajnihataha, sifat dan kriteria orang yang malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya, ridhan bima yasna'u, karena senang dengan apa yang dia lakukan. Inilah orang yang punya kriteria semacam inilah orang yang huwa fi sabilillah hatta yarji'a, orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Inilah orang yang para malaikat dan ikan di lautan memohonkan ampun untuknya. Dan inilah adalah mimman qad salaka tariqan ilal jannati, dia di antara orang yang telah menempuh jalan menuju surga. Maka di sini ada namanya iqtibas. Iqtibas itu mengutip tanpa menegaskan kalau itu kutipan. Maka di sini ada iktibas, kutipan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya malaikat itu meletakkan sayapnya untuk penuntut ilmu, dan bahasanya malaikat dan ini ada kutipan hadis, bahasanya malaikat dan ikan itu memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Berkenaan dengan kutipan tersebut, saya ingin bacakan penjelasannya.
berkenaan dengan iktibas dan kutipan tadi, saya ingin bacakan alasannya. Ya. Kalau dalam riwayat Tirmidzi, maka hadis ini adalah sambungan dari hadis man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu tariqan ilal jannah. Itu terusnya adalah wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridan li talibil ilmi. Ya, maka saya ingin bacakan syarah untuk kalimat ini. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat. Maka malaikat apa yang dimaksudkan? Walam alif lam di sini ada yang mengatakan lil jinsi. Semua malaikat. Karena alif lamnya jinsiyah. Pendapat yang kedua alif lamnya adalah lil ahdi, ahdiyah. Yaitu malaikat tertentu. Jadi, kalau pakai pandangan ini artinya malaikat rahmah. Ya, meletakkan sayap-sayapnya. Kalau di sini disampaikan ada, maka sehingga ada sebagian malaikat itu malaikat rahmah, atau dimungkinkan yang dimaksud malaikat adalah ayakunal muradu al malaikata kullahum. Semua malaikat. Dan kemungkinan makna yang kedua itulah yang ansab bil makna al majazi. Yang lebih cocok untuk makna majazi untuk kalimat la tadau ajnihataha. Meletakkan sayapnya. Ajnihah jamak dari janah. Dan sayap di sini mahmulun alal haqiqati. Meletakkan sayap di sini bisa maknanya hakiki, meskipun tidak bisa dilihat meletakkan tersebut. Sehingga maknanya adalah dihamparkan di tanah supaya menjadi hamparan ketika penuntut ilmu berjalan di atasnya. Atau meletakkan sayap di sini artinya menahan diri untuk tidak terbang karena para malaikat ini turun di majelis-majelis ilmu untuk ikut mendengar ilmu. Itu sebagaimana dalam hadis ilahafathumul malaikah, para malaikat datang mengelilingi mereka. Ini kalau maknanya mau dimaknai hakiki. Wa yahtamul yang kedua ayakuna majazan. Bisa jadi yang dimaksud malaikat meletakkan sayap itu majazi. Kalau maknanya makna majazi, maka yang dimaksudkan dengan meletakkan sayap adalah at-tawadu'u, ketawaduan. Maka para malaikat meletakkan sayap untuk menghormati ilmu yang dibawa oleh orang yang para penuntut ilmu ini. Wa tauqiran li haqqihi, untuk menghormati orang yang menuntut ilmu dan cinta karena ilmunya. Ini ada dua kemungkinan makna untuk meletakkan sayap, bisa makna hakiki, bisa makna majazi. Ridhan, ini statusnya hal atau maf'ul li ajli. Bima ala makna iradati ridha, ingin senang. Ridhan li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu. Kemudian lanjutannya hadis adalah istighfar berbagai macam makhluk untuk penuntut ilmu. Wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu, dan seorang penuntut ilmu ini kalau riwayat Ibnu Majah maka orang yang menuntut ilmu, pelajar ilmu. Kalau dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, innal alima, orang yang berilmu, guru ngajinya. Kalau ini penuntut ilmunya. Yastaghfir lahu, didoakan agar mendapatkan ampunan.
Maka mereka memintakan kepada Allah agar memberikan ampunan untuk penuntut ilmu dalam rangka menunaikan hak penuntut ilmu. Kenapa demikian? Wadzalika li umumi naf'il ilmi. Karena demikian luasnya manfaat ilmu agama. Fa innahu masalah kulli syai' wa mana fa inna masalihah kulli syai' wa manafi'ahu manutun bihi. Karena maslahat segala sesuatu dan manfaat segala sesuatu itu tergantung dengan ilmu agama. Dan dimohonkan ampunan untuk penuntut ilmu di sini ada yang berpendapat maknanya hakiki dan ada yang mengatakan maknanya majazi. Yang tepat kata pensarah Sunan Ibnu Majah yang saya bacakan ya saat ini yang benar adalah yang pertama itu makna hakiki. Karena tidak ada faktor pendorong untuk memaknainya dengan makna majazi dan permohonan ampun dari makhluk yang tidak berakal satu hal yang tidak mustahil. Kenapa? Karena Allah kabarkan bahasanya semua makhluk bertasbih memuji Allah. Sebagaimana di surat Al-Isra ayat yang ke-44. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu itu bertasbih memuji Allah, segala sesuatu yaitu seluruh makhluk semuanya bertasbih memuji Allah, akan tapi kalian tidak faham tasbihnya. Dan terdapat dalam hadis yang sahih makanan itu bertasbih di hadapan Nabi SAW dan para sahabatnya dan dia dimakan. Sehingga kesimpulannya permohonan ampun di sini maknanya hakiki. Maka dimintakan ampunan oleh man fis sama, semua makhluk yang di langit. Wal ardi dan di bumi. Hattal hitani. Sampai-sampai ikan filma di air. Yeah. Kemudian yurada bil hitan jami' dawabil bahar. Yang dimaksud dengan ikan di sini ternyata di sini bukan ikan, Mak. Bukan ikan dalam bahasa Indonesia. Bi ayyurada bil hitani jami'u dawabil bahar. Yang dimaksud dengan hitan di sini adalah semua hewan yang hidup di air. Wa hiya aktsar min awamilil barri, dan ada yang mengatakan jumlah makhluk di air itu jauh lebih banyak daripada jumlah makhluk yang ada di daratan. Ya, maka didoakan oleh maka orang yang menuntut ilmu atau orang yang menyebarkan ilmu agama didoakan oleh semua makhluk.
Ya, kenapa para makhluk yang demikian banyak tersebut memohonkan ampunan bagi penuntut ilmu ataukah orang yang mengajarkan ilmu agama? Maka dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala di Miftah Dari Sa'adah, beliau katakan, wa yaqidu hadza qawlu hatal hitan fil ma'i wa hatan namlah fi juhriha. Akan didoakan ampunan oleh seluruh makhluk sampai-sampai ikan di air dan semut di liangnya. Faqila sababu hadal istighfar. Sebab yang menyebabkan kenapa makhluk-makhluk ini mendoakan guru ngaji yang mengajarkan ilmu agama. Sebabnya anal alima orang yang berilmu agama yu'alimul khalqa mura'ata hadil hayawanat, mengajari manusia bagaimanakah memperlakukan hewan-hewan ini dengan baik dan tidak zalim. Wa yu'arifuhum ma yahilu minha wa ma yahrumu. Guru ngajilah yang mengajari manusia mana hewan yang halal dimakan, mana hewan yang tidak halal dimakan. Wa yu'arifuhum kaifiyata tanawuliha wa istikhdamiha wa rukubiha wal intifa'i biha wa kaifiyati dhabhiha ala ahsanil wujuhi wa arfaqiha bil hayawani. Guru ngajilah yang mengajari manusia gimana cara mengambil dan menangkap hewan, kemudian memanfaatkan hewan, menunggangi hewan, mengambil manfaat dari hewan, dan mengajari bagaimanakah cara menyembelih hewan dengan cara penyembelihan yang terbaik, dengan cara penyembelihan yang paling lembut dengan hewan. Maka alim itu asfaqun nas alal hayawan. Maka orang yang berilmu agama itu adalah orang yang paling lembut, manusia yang paling lembut dengan hewan. Orang yang paling berperi kebinatangan itu orang yang adalah orang yang berilmu agama. Wa aqwamuhum bi bayani ma khuliqa lahu, dan orang yang paling lurus dalam menjelaskan tujuan penciptaan. Wabil jumlah maka ringkasnya farahmatu wal ihsanu allati khuliqa bihima, maka kasih sayang dan berbuat baik yang hewan itu diciptakan dengannya dan untuk keduanya, wa kutiba lahuma hadzuhuma inama yurafu bil ilmi, maka kasih sayang dengan hewan, berbuat baik dengan hewan itu diketahui dengan ilmu. Dan guru ngajilah orang yang berilmu agamalah yang mengajarkan hal itu. Maka sehingga guru ngaji ini berhak untuk didoakan ampunan oleh hewan-hewan tersebut. Ringkasnya, di antara sebab kenapa hewan-hewan ini mendoakan ampunan dan mendoakan orang yang berilmu, maka tadi dari perkataan Ibnul Qayyim adalah karena ilmu agama itulah yang mengajari manusia gimana memperlakukan hewan dengan baik. Orang yang tidak tahu agama itu memperlakukan hewan dengan kasar, kejam, dengan zalim gitu. Maka hewan-hewan itu menderita dengan orang-orang yang bodoh dengan ilmu agama. Non hewan-hewan itu nyaman ya, dengan orang-orang yang tahu ilmu agama. Yang mereka ini tahu ilmu agama karena diajari oleh al-alim, diajari oleh guru ngaji. Maka mereka berterima kasih dengan guru ngaji ini dengan mendoakan ampunan untuknya. Ya, kemudian kita lanjutkan, wahadad darbu minan nasi, manusia yang memiliki kriteria di atas, akalnya bagus, adabnya indah, pemahamannya berkualitas, kemudian punya cita-cita yang mulia menghidupkan sunnah Nabi dan para sahabat, mematikan bid'ah, mengumpulkan ilmu agama dan cari ilmu agama sebanyak-banyaknya supaya menjaga agama, supaya tidak ada ilmu agama yang hilang. Maka orang yang memenuhi kriteria yang ada di paragraf sebelumnya itu qalilun jiddan. Manusia
hada darbu fil nasi, manusia jenis ini itu sedikit sekali. Walaysa yadurhum dzalik. Jumlah yang sedikit itu tidak membahayakan mereka. Ya, meskipun mereka itu sedikit dan kecil, namun pahala untuk mereka di sisi Allah pahala yang besar. Amma mangkana muraduhu. Adapun orang yang niatnya dalam menuntut ilmu agama adalah dunia dan hal-hal yang bersifat dunia. Fakaifa, maka bagaimanakah dia layak yalhaqahu mendapatkan pahala yang telah taqaddama dzikruhu yang telah disebutkan, ya, berupa keutamaan liman talabal ilma, keutamaan orang yang mencari ilmu agama. Allahul musta'anu, Allah lah tempat meminta tolong. Ma'asyadda, betapa beratnya fitnah belajar ilmu dan betapa sedikitnya orang yang belajar ilmu karena Allah. Wa ma minhum ahadun illa wa akhlaqu tadullu ala sihhati talabi lillahi azza wa jalla wa fasadi talabihi. Masyaallah. Wa ma minhum ahadun, dan tidak ada satupun kecuali akhlaknya itu menunjukkan benar ataukah rusak niatnya dalam menuntut, dalam belajar ilmu agama. Ya, maka beliau katakan bahasanya akhlak penuntut ilmu itulah yang menunjukkan perilaku penuntut ilmu kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, kepada kawan-kawannya, kakak dan adiknya, kepada tetangganya, kepada tamu yang datang ke rumahnya, kepada kerabat-kerabatnya, kakek neneknya. Itu menunjukkan ala sihhati talabihi lillahi, betul niatnya mencari ilmu itu karena Allah, au fasad, atau rusak niatnya dalam mencari ilmu agama. Karena ilmu agama jika dicari dengan niat yang benar, itu akan membuahkan akhlak, perbaikan akhlak. Non kalau niatnya itu keliru, sekedar ya, bukan niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya, niatnya supaya kemudian terpaksa belajar agama, terpaksa masuk pesantren karena dipaksa orang tua atau karena tuntutan orang tua, bukan karena niat yang ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ya, maka di pesantren akhlaknya tidak berubah. Ya, maka ini jawaban untuk keluhan sebagian wali santri. Ya, anak saya di pesantren kok pulang kok tambah males, kemudian ini apa sebabnya? Mungkin jawabannya ada di sini. Ya, maka santrinya ini sekolah agama, belajar agama, belum punya niat yang benar. Maka diingatkan, perlu diingatkan dan diingatkan untuk memperbaiki niat, memperbagus niat. Ya, kemudian mamadzukira, dan apa yang telah disebutkan menunjukkan bahasanya tidaklah sepatutnya li talibil ilmi, seorang penuntut ilmu, ayu jaliza, untuk duduk di dunia nyata ataupun di dunia maya. Duduk di dunia maya artinya buka grup, ikut grup, buka baca-baca, kemudian berteman dengan akun ini dan itu. Maka orang yang betul-betul penuntut ilmu yang sejati tidak akan berteman di dunia nyata dan di dunia maya ila man ya'udu alaihi naf'uhu, kecuali dengan orang yang memberi manfaat untuk dirinya. Jadi tidak akan meng-add pertemanan kecuali dengan orang-orang yang bisa dia ambil manfaatnya. Mimman yaktasibu minhu fahma, yaitu orang-orang yang dia bisa mendapatkan dari orang ini, dari kawan duduk ini, baik kawan duduk di dunia nyata ataupun di dunia maya, dia akan mendapatkan fahman, pemahaman, wa ilman, dan ilmu, wa adaban, dan adab. Ada pelajaran bagaimanakah bertutur kata,
bagaimanakah kemudian merespon komentar dan sebagainya. Nah itu semestinya penuntut ilmu yang sesungguhnya dia hanya berkawan di dunia nyata dan dunia maya dengan orang yang ya'udu alaihi naf'uhu, bermanfaat untuk dirinya. Karena dia bisa mendapatkan pemahaman, tercerahkan gitu bahasa, mendapatkan pemahaman mendapatkan pemahaman itu ya mungkin terjemah bebasnya mendapatkan pencerahan. Sudah tahu namun apa maksudnya itu belum paham. Ya, karena dengarkan obrolan dan membaca status medsosnya, jadi paham. Nah, ini mendapatkan pemahaman. Ilman di sini artinya informasi baru. Kalau pemahaman itu pencerahan terhadap informasi lama yang sudah dia miliki. Dia tidak paham dengan ilmu tersebut kecuali baru 50%. Dengan berkawan dengan orang ini dia jadi paham lebih paham lagi. Ilman itu artinya tambahan informasi baru. Ilmu-ilmu baru yang tidak dia miliki sebelumnya, dia belum pernah dia dapatkan. Wa adaban. Atau semua ilmu yang dimiliki oleh kawan ini telah dia ketahui, namun orang ini punya adab yang luar biasa, tutur katanya lembut. Ini ada orang yang bikin jengkel, dia responnya bagus. Wa illa, adapun orang yang tidak memenuhi kriteria di atas, berkawan dengannya tidak mencerahkan, tidak mendapatkan pencerahan, tidak mendapatkan informasi ilmiah yang baru, tidak pula mendapatkan adab dalam bertutur kata, adab dalam bersikap. Maka jika tidak ada ini semua, falyambuth anhu mujalasatahu, maka buang itu duduk bersamanya. Wal yahdharhu ala dinihi, dan waspadalah orang ini karena orang ini berkawan dengannya merusak agamanya. Demikian yang kita baca kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Bismillah. Ustaz, apa saja indikator berkah ilmu seseorang? Ya, apa indikator berkah ilmu seseorang? Indikatornya adalah mudah paham, mudah hafal, sulit lupa, mudah beramal. Ilmunya barokah. Itu ilmu yang barokah. Dan sebab barokahnya ilmu adalah tawaduk terhadap ilmu dan tawaduk kepada orang yang berilmu, guru ngajinya. Ini adalah orang yang menghormati ilmu dan menghormati guru ngajinya. Itu kiat penting untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Nah, Bismillah, apa Ustaz berkenaan dengan ilmu fardu yang harus dituntut terlebih dahulu? Apakah boleh dituntut secara bersamaan ataukah seseorang harus menyelesaikan salah satu terlebih dahulu? menuntaskan ilmu yang fardu ain itu harus satu-satu ataukah bisa bareng, tergantung kondisi lingkungan dan sebagainya. Bisa jadi bareng-bareng hari, misalnya di hari Senin dia ikuti pelajaran akidah, nanti hari Selasa dia ikut pelajaran fikih dasar, fikih ibadah, hari Rabu ikut kajian fikih muamalah dasar, hari Kamis ada pelajaran, ikut pelajaran dan kajian adab dan akhlak. Hari Jumat ikut pelajaran dosa-dosa besar, al-kabair, al-muharramat. Hari Ahad dia ikut tahsin Al-Quran. Nah misalnya, bisa saja demikian. Karena banyak pilihan di daerahnya, maka dia ambil semua, tinggal hari yang beda-beda. Semua ilmu fardu ain dia pelajari di satu pekan yang sama dengan ganti-ganti hari. Bisa juga kemudian satu-satu. Tergantung kondisinya, tergantung sikonnya, gimana keadaannya. Nah,
Ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.